Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema Biblical Worldview yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, Pak Evangelis Joseph Kuntadi, MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kembali pada malam ini kami diberi kesehatan dan juga diberi kesempatan untuk sekali lagi bisa berkumpul di dalam kelas ini dan kami belajar kembali tentang kebenaran firman. Bapa, biar kiranya dalam kelas pembelajaran ini selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, terutama bagi saya yang bertugas malam ini sebagai moderator. Mampukan saya untuk dapat melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan mereka juga untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar. Dan berkati juga internet kami ya Tuhan, serta perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini untuk pembelajaran kelas kami. Sehingga internet dan perangkat-perangkat kami tidak mengalami kendala satupun ketika pembelajaran ini berlangsung. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu, Pak Joseph yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat daripada-Mu, urapi setiap perkataan Pak Joseph, sehingga Pak Joseph dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar kepada kami semua sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berkati kami semua ya Tuhan yang berada di dalam kelas ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang akan mendengarkan di live Sunda. Buka hati pikiran kami Tuhan, terangi dengan roh-Mu, sehingga dan juga berikan kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pembelajaran yang disampaikan Pak Joseph malam ini dengan baik dan juga mendapat pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, jadikanlah rema di dalam diri kami, sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami dapat memberitakannya, mengajarkannya kepada sesama kami, dan yang terutama kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir di dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, kita akan mendengar terlebih dahulu profil dari narasumber kami, Pak Joseph Kuntadi. Dipersilakan Pak Sam, operator kami. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Joseph Kuntadi, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Jakarta pada 5 September tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Beliau telah menikah dengan Ibu Sofia Gunawan, S.Com, dan beliau telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Christopher Baldwin, 21 tahun, Christy Eugenia, 18 tahun, dan Christian L. Nathan, 12 tahun. Riwayat pendidikan: beliau telah menyelesaikan S1 di Manajemen Marketing, Universitas Persada Indonesia, S2 di Teologia, Harvest International Theological Seminary, dan S3 di Teologia, Harvest International Theological Seminary. Riwayat pelayanan: sebagai pembicara atau narasumber di radio, sebagai seorang pengkhotbah serta penulis. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai direktur di PT Adonia Petro Energy, transportir bahan bakar minyak, dan trading batubara, sebagai direktur di PT Isanolopo Distribusi, trading bahan bakar minyak. Ya,
Terima kasih kepada Pak Sam, operator kami yang sudah menayangkan profil dari Pak Joseph ya. Jadi Bapak Ibu tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Joseph. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Joseph. Shalom, selamat malam Bu Aling, Bapak Ibu semua dimanapun berada, Tuhan memberkati. Amin. Dan juga semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa ya Pak. Amin. Amin, makasih Bu Aling. Baik Pak, saya persilahkan waktu dan tempat untuk Bapak segera mengajar kami. Silakan Pak. Oke, saya share screen ya. Oke, sudah terlihat ya Bu Aling? Ya, sudah Pak. Sudah nampak. Ya, silakan. Sebentar ya, saya posisikan dulu nih. Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada. Nah, pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu topik yang sebenarnya sangat penting ini bagi kekristenan ya. Karena ini merupakan satu landasan bagi kekristenan dan Tuhan menginginkan kita semua mempunyai biblical worldview ini dalam kehidupan kita ya. Nah, tentang worldview ini, apa itu worldview, biblical worldview, kemudian seperti apa yang harus kita terapkan, kita akan pelajari sama-sama pada malam hari ini. Nah, kita kan mau sama-sama lihat apa sih yang dimaksud dengan biblical worldview ini. Sebentar. Oke, ini pengertian dari worldview. Jadi, yang dimaksud dengan worldview ini adalah pandangan hidup, ya, pandangan hidup. Biblical worldview itu pandangan hidup yang alkitabiah. Jadi kalau benar-benar diterjemahkan bahasa Indonesianya, jadi biblical worldview itu memandang segala hal dari sudut pandang Alkitab. Sekali lagi, memandang segala hal dari sudut pandang Alkitab. Nah, kita sederhanakan ya, jadi kita sepakati biblical worldview itu adalah pandangan hidup yang alkitabiah. Jadi kata ini, ya, kata biblical worldview ini pertama kali disebut oleh Immanuel Kant. Jadi Kant ini mendefinisikan worldview itu sebagai sebuah perangkat kepercayaan yang menjadi dasar dan membentuk pikiran dan perbuatan manusia. Jadi worldview ini atau pandangan hidup yang alkitabiah ini sebuah perangkat kepercayaan yang menjadi dasar untuk membentuk pikiran dan perbuatan kita. Nah, ini disebutkan juga ya, jadi worldview itu seperti pondasi dari sebuah rumah. Fungsinya sangat penting tapi tidak terlihat. Nah, saya ingat tuh waktu bangun rumah ya, saya beli satu rumah yang udah tua, kemudian saya bongkar semua bangunannya, kami bangun baru lagi. Nah, itu benar-benar saya lihat sekali bagaimana pondasi itu begitu penting, digali begitu dalam, ya kemudian ada istilahnya cakar ayam di sana, ya. Ada semen yang dipasang, ada besi-besi, begitu ada batu-batu yang sangat besar. Jadi pondasi itu menentukan berapa kuat bangunan, berapa tinggi bangunan bisa dibangun, itu dari pondasi. Jadi worldview itu seperti pondasi dari sebuah rumah, fungsinya sangat penting, tapi tidak terlihat. Worldview adalah kumpulan ide yang bersifat komprehensif. Jadi artinya tidak berhenti, terus masuk, ada ide-ide yang masuk terus, yang mempengaruhi semua bagian kehidupan. Worldview adalah kerangka menyeluruh dari kepercayaan dasar seorang tentang segala hal, tentang dunia ini, atau pola pandang tentang dunia, kemudian tentang manusia, tentang moralitas, keluarga, politik, dan segalanya, dan sebagainya ya. Nah, yang lebih jelas kita lihat di sebelah nih, slide ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini gambar otak manusia ya, ini kepala manusia, kemudian ada otaknya di sini.
isi dari otak manusia itu pendidikan, tentang pendidikan, konsep-konsep tentang pendidikan, tentang manusia, tentang seni, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Ini saya kasih lihat di sini ya. Di otak manusia ini ada isinya. Jadi worldview itu pandangan ya manusia, orang ini, dari apa yang ada di sini, di kepalanya, dalam otaknya ini. Pandangan hidup berasal dari kepercayaan. Jadi pandangan hidup itu ini ya, isi di kepala manusia, isi di otak manusia, berasal dari kepercayaan, ide, konsep yang masuk dan ada di pikiran seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, jadi ini isinya ini, isi otak manusia ini dari kepercayaan, dari kepercayaan, ide, konsep yang masuk sengaja maupun tidak sengaja. Ya, ini ada isinya di sini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan hidup seseorang, ini ada banyak hal nih, ada latar belakang keluarga, ya. Kemudian budaya, keyakinan, pendidikan, pergaulan, informasi. Jadi sudut pandang ini berbeda-beda buat semua orang, bergantung dari ini, dari latar belakang keluarga, budaya, keyakinan, pendidikan. Contoh kita lihat ya, mengenai pendidikan misalnya nih, orang-orang dari latar belakang keluarga, dari budaya tertentu, mungkin ada yang berpikir oh, pendidikan ini bagi perempuan misalnya udah nggak perlu tinggi-tinggi deh, lulus SMA aja cukup sudah, karena ke dapur misalnya seperti itu. Ada budaya tertentu yang berpikir seperti itu, ya punya gambaran seperti itu. Tapi ada budaya lain yang berpikir beda, bahwa pendidikan itu harus setinggi-tingginya. Nah, itu satu pandangan yang berbeda ya, mengenai budaya. Kemudian latar belakang keluarga pun seperti itu. Jadi spiritual manusia, ya, spiritual misalnya contohnya spiritual. Latar belakang keluarga tertentu mungkin berpikir bahwa spiritual itu hal-hal yang sifatnya tidak pasti, yang sifatnya ngeroh begitu, bagi mereka nggak terlalu penting. Tapi bagi latar belakang tertentu, keluarga tertentu ini sangat penting. Jadi seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi isi kepala manusia ini menentukan pandangan hidup manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ini ya, latar belakang keluarga, budaya, keyakinan, pendidikan, pergaulan, dan informasi yang diterima sama dia. Nah, kita lihat di sini, jadi cara pandang seseorang akan sangat menentukan sikap dan tindakan dia. Ya, kita lihat di sini ya, ada beberapa gambar nih yang saya bikin di sini. Contoh gambar ini, yang pertama di atas ini. Ada orang mungkin yang berpikir, oh ini 6. Dari sudut pandang yang lain dipikir berapa? 9 begitu. Jadi beda-beda tindakannya. Kalau misalnya seseorang ini dibilang, ini masuk jam sekian ya, orang dari yang sebelah kiri bilang, oh jam 6 pagi masuknya nih, kerjaan begitu. Yang sebelah kanan mikirnya bukan jam 9, oh bukan jam 6, jam 9 pagi gitu. Jadi cara pandangnya berbeda setiap masalah, termasuk yang di bawah ini. Orang ada yang bilang gelas ini setengah penuh, ada yang bilang setengah kosong begitu. Ya, jadi cara pandang seseorang akan sangat menentukan sikap dan tindakan dia. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ada sebuah contoh dalam Alkitab. Ini sudah pernah beberapa kali saya angkat di sini di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Tapi ini satu contoh yang bagus. Satu gambaran bahwa cara pandang seseorang itu mempengaruhi tindakan. Nah, kita lihat di sini satu pandangan tentang pola pikir yang sekuler, yang manusiawi dengan pikiran yang rohani. Ini contohnya dari perbedaan cara pandang pada saat bangsa Israel mau masuk ke Kanaan. Nah, saya bacakan di sini ya. Bilangan 13 ayat 1 sampai 3, kemudian 17, 21, 25 dan 32. Ini tentang perbedaan cara pandang para pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan, ini kejadiannya. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi ada 12 suku, masing-masing suku pemimpin-pemimpinnya.
bukan orang sembarangan, pemimpin-pemimpinnya. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari mengintai negeri itu. Nah, kita lihat. Waktu mereka udah pulang, mereka melihat satu situasi yang sama, kondisi yang sama, tapi ada perbedaan. Ini dari pola pikir yang beda. Dua orang, dasar berpikir mereka sangat-sangat rohani. Mereka rohani begitu. Yang 10 lagi, dari apa? Dari berpikir dari sisi manusianya mereka. Nah, kita lihat di sini bilangan 13 ayat 27 sampai 31. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian kita lihat ini dua orang yang pertama ya, dia punya sudut pandang yang rohani. Dia bilang begini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu ya dari sisi rohani. Kemudian 10 orang yang lain, ya, kita lihat dari sudut pandang yang lain mereka melihat. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, jadi kita lihat sudut pandang menentukan tindakan seseorang. Jadi dikatakan tadi di sebelumnya ini, cara pandang akan sangat menentukan sikap dan tindakan. Kita lihat sudut pandang orang yang dua orang ini menentukan tindakan dia. Dia mau terus maju. Yang 10 mereka berpikir apa? Tidak bisa maju. Jadi kita lihat dua sudut pandang. Sudut pandang menentukan sikap dan tindakan seseorang. Nah, kemudian kita akan lihat fungsi dari worldview secara umum. Jadi fungsi dari worldview atau sudut pandang ini adalah memberi arah atau kompas dalam hidup. Kemudian yang kedua, memberi pengertian tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian memberi petunjuk cara melihat segala sesuatu yang ada. Kita akan lihat ya, slide berikutnya. Ini sudut pandang sekuler dan sudut pandang biblical worldview. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi sekuler, orang-orang sekuler ya berpikir dari sudut apa? Dari sudut teori. Dunia ini secara teori mereka percaya dan mereka lihat. Sedangkan orang-orang Kristen seharusnya mempunyai cara pandang berdasarkan Alkitab ya, biblical worldview. Nah, kita lihat ini. Ini dasar dari pemikiran sekuler ya, orang-orang sekuler. Jadi dari sudut pandang sekuler, orang sekuler, manusia berpusat pada diri sendiri. Ya dia sendiri. Tidak perlu pertolongan Tuhan. Kemudian pikiran manusia adalah solusi segalanya. Dan perasaan manusia selalu benar. Ya ini kan kalau dilihat pikiran manusia adalah solusi segala sesuatunya. Mereka berpegang sama apa? Sama sains. Semakin maju sains, semakin luar biasa. Mereka percayanya sama sains gitu. Nah saya nggak tahu nih Bu Heni, betul nggak di Amerika ada teman saya yang bicara sekarang di Amerika itu udah bisa merubah golongan darah. Sains. Jadi ada temannya itu kena cancer karena butuh satu golongan darah tertentu, tapi karena susah dokter bisa rekayasa tuh genetik. Dia rubah golongan darah seseorang. Sampai seperti itu. Jadi pikiran manusia, dia pikir solusinya adalah pikiran manusia sendiri. Kemudian yang ketiga, manusia tidak perlu percaya Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat dilihat. Kalaupun ada,
yang mengakui keberadaan Tuhan, maka semua Tuhan maksudnya sama aja, dia bilang begitu. Kemudian tidak mengakui manusia berdosa, hanya mengakui adanya perbuatan buruk. Itu dari sudut pandang sekuler. Ya. Kemudian tidak ada kebenaran mutlak atau absolut. Jadi yang sekarang benar, mungkin aja karena kemajuan zaman jadi salah atau sebaliknya. Itu sudut pandang sekuler. Ya. Nah, kita melihat sudut pandang menurut Alkitab, sudut pandang dari sisi Alkitab tentang kehidupan ini. Nah, inilah biblical worldview ya. Dia memandang dunia ini seperti ini. Jadi manusia diciptakan oleh Allah untuk memerintah dunia dan untuk bersekutu dengan Dia. Jadi ada konsep-konsep dasar orang-orang yang pola pandangnya itu menurut Alkitab, sesuai dengan Alkitab, pola pandangnya ini. Jadi manusia diciptakan oleh Allah untuk memerintah dunia dan untuk bersekutu dengan Dia. Jadi dia percaya, dari kepercayaan dia Kristen, dia mengikut Kristus, dia percaya hal ini. Sudut pandang dia ini. Yang pertama dia tahu, dia percaya bahwa manusia diciptakan Allah untuk memerintah dunia dan untuk bersekutu dengan Dia. Ini Kejadian 1 ayat 27-28. Saya bacakan. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan seterusnya. Kemudian Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden, mengusahakannya dan memelihara taman itu. Jadi mereka percaya Alkitab, sudut pandangnya dari sudut pandang Alkitab. Kalau mereka melihat, bicara tentang konsep Allah menciptakan manusia, ini yang mereka percaya. Jadi mereka percaya bahwa Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah untuk memerintah, bersekutu dengan Dia. Kemudian biblical worldview percaya bahwa manusia telah berbuat dosa, diciptakan serupa segambar dengan Allah, punya tujuan mulia, bersekutu dengan Tuhan, memerintah dunia, memelihara dunia ini. Kemudian mereka jatuh dalam dosa. Mereka percaya itu. Ini ada di Kejadian 3 ya. Kemudian Allah menebus dunia melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Dan suatu hari kelak akan memulihkan ciptaan kepada keadaan yang sempurna. Ini ada beberapa ayat ya. Jadi yang saya tulis di sini Kejadian 3:15 saya bacakan cepat ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuatan ya. Nubuatan jadi tentang Tuhan Yesus akan menebus, maksudnya menginjak kepalanya itu menebus manusia. Nah, kemudian Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi gambaran mereka percaya bahwa Allah menebus dunia ini melalui pengorbanan anaknya. Nah, satu konsep yang saya mau bacakan di sini Yohanes 1 ya, di Yohanes 1, bahwa sebenarnya Yesus itu Allah sendiri dan Dia datang sendiri untuk menebus kita kepada milik kepunyaannya. Saya bacakan satu ayat ini. Ini ayat ini saya lihat sangat kuat ya, memberikan gambaran siapa Yesus. Nah, kemudian apa yang dilakukannya di sini, ya. Kemudian konsep dia tentang manusia seperti apa. Saya bacakan di sini ya. Yohanes 1 ayat 1-3, kemudian 10-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dia bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi inilah Yesus. Ia telah ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi dia yang ciptakan dunia tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang tuh ke dunia ini, datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi tentang yang poin kedua ini, Kejadian 3 ayat 15, Lukas 19 ayat 10, Yesaya 65, 17-25. Ini Allah menebus dunia melalui pengorbanan anaknya. Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia yang menciptakan dunia ini bersama dengan Bapa, ya. Kemudian dia datang ke dunia ini kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Dia sendiri yang menebus manusia. Nah, kemudian Yohanes 3 ayat 16, keselamatan hanya didapat dengan cara percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir, biblical worldview tidak memisahkan antara kehidupan religius dan sekuler. Karena seluruh aspek kehidupan anak Tuhan berdasarkan Alkitab. Nah, kita lihat slide berikutnya. Jadi kita dapat gambaran, ya. Jadi biblical worldview, kita lihat di sini, adalah pandangan hidup yang alkitabiah. Ya, kita dapat gambaran jelas bahwa pandangan hidup yang alkitabiah ini adalah dasar kehidupan orang-orang Kristen seperti pondasi. Rumah itu seperti pondasi. Dan biblical worldview ini mutlak harus menjadi bagian hidup setiap orang Kristen. Nah, kita belajar pada malam hari ini kenapa biblical worldview ini mutlak harus menjadi bagian hidup orang Kristen. Cara pandang yang alkitabiah, cara pandang hidup, memandang hidup dari sisi alkitabiah itu menjadi bagian, harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, kita mau lihat, ya, pada malam hari ini ada dua hal yang kita mau pelajari. Ini alasan yang pertama. Menjadi Kristen, menjadi warga negara kerajaan surga. Nah, maksudnya begini. Waktu seseorang memutuskan menjadi orang Kristen, dia sedang memutuskan untuk menjadi bagian dari satu kerajaan yang tidak terlihat. Kerajaan surga. Nah, perumpamaannya begini, sama seperti orang, anggaplah orang asing, ya, yang mau masuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, saya sempat lihat, nih. Jadi waktu seseorang mau jadi warga negara tertentu, contoh orang asing mau masuk jadi warga negara Indonesia, ada persyaratannya. Nah, saya lihat di sini, ya, ini sebagai contoh aja. Ketika seseorang nih, orang asing mau masuk jadi warga Indonesia, dia yang pertama syaratnya harus berusia 18 tahun, minimal seperti itu. Atau sudah menikah. Yang kedua, warga negara orang asing itu yang masih jadi warga negara asing, mau jadi warga Indonesia, harus sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Itu persyaratannya. Secara beruntun, jadi 5 tahun dia nggak keluar dari Indonesia. Atau 10 tahun tidak beruntun, syaratnya itu. Kemudian sehat jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia, dan ini kita lihat, ya, ini yang connect dengan apa yang kita akan bahas nih. Mengakui Pancasila dan UUD 45, disumpah. Ya, kita lihat, ya. Jadi waktu mau jadi warga negara Indonesia, orang asing itu tidak sembarangan. Ada seremonialnya. Harus mengenal negaranya, bisa bahasanya, dan dia ikrar, declare gitu. Dia menjadi bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, disumpah. Ya, nggak sembarangan. Nah, menjadi Kristen sama. Menjadi Kristen itu ada syaratnya. Jadi waktu seseorang memutuskan menjadi orang Kristen, dia memutuskan untuk menjadi bagian dari satu kerajaan, namanya kerajaan surga. Ada persyaratannya. Kita lihat di sini, Markus 16:16. Persyaratannya apa untuk menjadi Kristen? Di Markus 16:16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini saya kasih kuning di sini, ya. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis, menjadi warga negara kerajaan surga, menjadi Kristen berarti menjadi warga negara surga.
Yang pertama, harus percaya Yesus dan dibaptis. Ini seremonialnya. Kemudian pada saat dia menjadi warga negara kerajaan surga, ada hak dan ada kewajiban. Haknya lihat ya, kita baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, yang pertama diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kemudian yang kedua Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Jadi yang pertama tadi diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Pada saat dia menjadi anak-anak Allah, dia diselamatkan. Kemudian Yohanes 14 ayat 26. Dia mendapat Roh Kudus, pernyataan Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita lihat. Ada penyertaan Roh Kudus, haknya itu 3. Haknya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kemudian dia diselamatkan, dan ada Roh Kudus dalam kehidupannya, mengingatkan apa yang Tuhan ajarkan. Kemudian tidak hanya di situ, ada juga kewajiban, ada kewajibannya. Kewajibannya apa? Kita lihat 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah ini dasar kita akan bahas sedikit di sini ya. Jadi orang-orang Kristen semua orang ketika dia menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus, dia menjadi warga negara kerajaan surga. Pindah statusnya. Jadi warga negara kerajaan surga. Waktu dia jadi warga negara kerajaan surga, seremonialnya apa? Percaya dan dibaptis. Pada saat sudah percaya dan dibaptis menjadi warga negara kerajaan surga, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya apa? Supaya bisa diselamatkan dan ada Roh Kudus menyertai. Itu haknya. Kemudian ada kewajiban. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya mengacu tentang ini ya, tentang wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu bicara tentang ini dia. Yang dari awal kita sudah bicarakan pandangan hidupnya Alkitabiah. Seluruh pandangan hidup kita tentang apapun dalam kehidupan kita harus Alkitabiah. Yesus hidupnya, pandangan hidup dia memandang dunia ini dari sisi Alkitabiah. Makanya ketika kita menjadi Kristen, pandangan hidup kita harus Alkitabiah. Pandangan hidup kita tidak harus Alkitabiah. Kita lanjut ke slide tadi. Ya, ini dia. Biblical review memandang segala hal dari sudut pandang Alkitab. Jadi yang tadi saya kasih gambaran di sini nih otak, isinya kepalanya di sini ya. Gambaran tentang pendidikan, gambaran tentang moralitas, politik, spiritual harus berdasarkan pola pandang Alkitab. Semua yang ada tadi dikatakan ya, isi kepala manusia ini ya, tentang seni, tentang keluarga, tentang pernikahan, tentang apapun, berasal dari apa? Dari latar belakang keluarga, berasal dari pendidikan yang sudah diterimanya, berdasarkan dari informasi-informasi yang sudah pernah diterimanya, berdasarkan dari pertemanan, isinya ini, diisi ya, kepalanya. Nah, harus dirubah. Harus mandangnya tidak lagi dari mereka semua, tapi dari apa? Dari sudut pandang Alkitab. Dari sudut pandang Alkitab. Nah, kita mau lihat ya, banyak orang-orang yang masih belum mengerti ini. Waktu menjadi Kristen, apa yang ada di kepalanya masih belum berubah. Konsep tentang bisnis misalnya, dia masih memandang bisnis itu kotor. Bisnis itu tidak bisa bersatu dengan kekristenan. Dari apa mereka tahu? Dari ilmu pengetahuan, dari pelajaran di kuliah mungkin yang mereka terima, mungkin seperti itu. Dari pergaulannya harus diganti dari sudut pandang Alkitab. Bagaimana dia memandang
pria. Ada orang-orang tertentu ya, atau dari suku tertentu, budaya tertentu, kan isi kepala ini ya, otak tadi yang mempengaruhi salah satunya budaya, latar belakang budaya, latar belakang keluarga. Ada budaya tertentu yang mengagung-agungkan pria. Kita tahu ya, saya nggak sebut suku bangsanya, ya. Yang pria itu nomor satu. Wanita itu kelas 2. Seperti itu. Nah, itu harus dirubah. Dirubah keluar pola pandangnya tentang pria, tentang wanita diganti dari sudut pandang Alkitab. Harus seperti itu, dirubah semuanya. Nah, kita lihat di sini. Banyak orang-orang Kristen, kita lihat ya, Kristen tapi masih mengikuti tradisi, cara hidup lama, ajaran-ajaran lain. Alkitab menulis ya, di sini tentang itu. Efesus 4 ayat 17 sampai 18, 20, 21, 23, 24, 27, dan 30. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, ya, diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya apa? Banyak orang-orang Kristen yang tidak mengerti tentang ini. Sudut pandang yang alkitabiah, memandang dunia secara alkitabiah. Waktu mereka menjadi Kristen, mereka nggak ngerti bahwa mereka itu masuk jadi warga negara kerajaan surga. Mereka punya hak, punya kewajiban, dan mereka harus hidup seperti Yesus hidup. Ajaran-ajaran lama, tradisi-tradisi lama tidak lagi boleh ada dalam pikiran mereka, dalam hati mereka. Dirubah oleh apa? Oleh Alkitab. Sudut pandang mereka, sudut pandang yang alkitabiah. Mereka memandang dunia dari sudut pandang alkitabiah, harus seperti itu. Nah, saya catat di sini nih, ada beberapa contoh ya. Saya ingat dulu waktu saya menikah ya, bukan salah ya, bukannya salah, tapi orang-orang kadang-kadang ada yang ikut-ikutan. Ketika saya menikah ya dulu sekian puluh tahun, 23 tahun lalu saya menikah. Waktu saya datang, terus saya lupa namanya apa tuh ya. Datang ke seserahan lah begitu. Nah, satu yang ditanya tuh sama keluarga istri saya, kok nggak bawa dompet? Saya kaget, dompet apa ya? Jadi dia bilang, kamu harus bawa dompet, dompet baru, kosong, nah, dibawa di satu tempat begitu. Nanti tuan rumah akan isiin tuh dari uang, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, diserahkan ke kamu. Supaya apa? Supaya nanti rezekinya banyak. Nah, poin-poin seperti ini ya. Jadi kadang-kadang ini sekali lagi bukan salah, bukan satu yang salah, tapi kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa sudut pandang kita memandang dunia waktu kita menjadi warga kerajaan surga, menjadi warga negara surga di kerajaan surga, itu harus sama seperti Yesus hidup. Ini dikatakan diperbarui dalam roh dan pikiran. Apa yang lama ditinggal, ajaran-ajaran lama dari manapun ditinggal. Sekarang Alkitab yang menjadi patokan kita. Nah, kita lihat juga ada kadang-kadang kalau orang meninggal, meninggalnya hari apa? Hari Selasa. Waduh, kalau meninggal hari Selasa ini bawa orang nih. Ada yang bilang begitu. Bawa teman nih. Apa yang mesti dilakukan? Nanti pada saat jenazahnya mau berangkat, harus lempar semangka ya, dihancurin semangka. Itu. Kadang-kadang orang-orang Kristen ikut.
Ini yang Tuhan bilang apa? Masih ada sisa tuh, masih ada hal-hal lain di kepala kita. Nah, Tuhan tidak mengingini itu. Poin-poin ini. Biblical worldview bicara tentang apa? Memandang hidup dari sisi Alkitab, dari sisi Alkitabiah. Harus diganti. Nggak ada yang seperti itu. Nggak bisa lagi seperti itu. Kemudian hari Selasa meninggal tidak boleh melayat, harus 40 hari belum ada ini itu tidak bisa seperti itu. Jadi bicara tentang kekristenan ya, pada saat seseorang sekali lagi masuk ke dalam warga negara kerajaan surga, Tuhannya ganti. Cara pandang hidupnya ganti. Menjadi pola hidup, pola pandang yang alkitabiah. Sama seperti Yesus hidup. Tradisi-tradisi, hal-hal lain di luar Tuhan tidak boleh lagi ada. Jadi kalau dibilang di sini, saya berpikir begini. Kekristenan itu menuntut seseorang untuk fanatik. Untuk fanatik. Tapi masalahnya, bukan masalahnya. Satu hal yang harus dimengerti, waktu seseorang atau orang Kristen menjadi fanatik, dia tidak menjadi anti sama orang di luar Kristen. Dia tidak menjadi anti pada orang-orang yang hidupnya tidak benar menurut dia. Tapi dia melihat dunia dari sisi Alkitabiah, sama seperti Yesus memandang dunia. Dia mengasihi orang-orang di luar Tuhan. Waktu dia jadi fanatik, dia lebih mengasihi istrinya. Karena Alkitab mengajar itu, Alkitab yang mengajar. Jadi intinya waktu seseorang menjadi fanatik, orang Kristen menjadi fanatik, pola pikirnya benar-benar biblical worldview. Pola pikirnya itu memandang dunia dari sisi Alkitab, hanya itu. Sama seperti Yesus. Dia menjadi fanatik, dia menjadi orang yang luar biasa. Orang yang mengasihi dunia. Orang yang menjadi berkat buat siapapun. Orang yang disukai. Seperti apa? Seperti itu kalau kita lihat ya. Ada ayat yang tentang pola hidup jemaat pertama. Itu gambarannya. Disukai semua orang. Menjadi berkat buat semua orang. Itu ya. Jadi yang pertama nih yang kita pelajari, tidak boleh lagi ada. Waktu seorang menjadi Kristen tidak boleh lagi ada. Dalam pikiran kita sedikit pun tidak boleh ada ruang untuk hal-hal lain di luar dari Alkitab. Itulah biblical worldview. Cara memandang dunia dari sisi Alkitabiah. Itulah dia. Ya. Kemudian berikutnya, jadi kalau dua poin ya. Yang pertama, yang menjadi masalah ya orang Kristen yang harus berubah pola pikirnya itu, yang pertama, jangan ada lagi tradisi, jangan ada lagi ajaran-ajaran, jangan ada lagi hal-hal lain di luar dari kekristenan pada saat seseorang menjadi Kristen. Pola pikirnya harus dirubah. Harus benar-benar memandang dunia dari sudut pandang Alkitabiah. Yang pertama itu ya. Tidak boleh ada ajaran lain. Yang pertama itu. Yang kedua, nah ini kita lihat ya. Jadi selain tidak boleh ada ajaran lain, kita lebih gampang mungkin ada ajaran-ajaran lain di kepala kita, dibuang semuanya, diganti oleh sudut pandang Alkitab. Apa kata Alkitab itu lebih mudah. Nah yang kedua kita lihat ini satu hal yang mungkin kita tidak sadari, ada dalam kehidupan kita juga. Ini dia. Ini Kristen, orang Kristen, tapi ragu, tidak percaya kuasa Tuhan. Ini saya bacain satu kejadian. Ada dua kejadian yang kita baca sama-sama ya, atau saya bacakan ya. Matius 14 ayat 24 sampai 32. Kristen tapi ragu sama kuasa Tuhan. Kristen tapi tidak kenal siapa Tuhannya. Saya bacakan ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau
itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, nah ini yang saya mau tekankan. Yesus berkata begini, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Nah, dari kejadian ini kita lihat ya, murid-murid Yesus yang setiap hari jalan bersama dia tidak kenal Yesus, tidak kenal. Tuhan lihat mereka ragu kepada Tuhan. Jadi kekristenan, dia orang Kristen, tapi dia ragu sama kuasa Tuhan. Dia menjadi Kristen, menjadi warga negara kerajaan surga. Tuhannya itu pencipta dunia, pemilik dunia, yang menciptakan manusia dan semua keajaiban alam ini. Tapi dia ragu sama Tuhannya. Dia tidak kenal Tuhannya. Waktu Tuhan datang dibilang apa? Dia bilang hantu. Enggak kenal Tuhan. Kalau kita pikir, mungkin kita berpikirnya, oh saya mah anak Tuhan ya. Setiap hari saya berdoa, saya melayani Tuhan. Ini murid-murid setiap hari melayani Tuhan, tapi dia tidak kenal siapa Tuhan. Dia ragu sama Tuhan. Nah, kita lanjut dulu ya. Saya kasih penjelasan lebih jauh nanti. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, kita lihat ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, banyak orang-orang Kristen sekali lagi yang masuk ke Kristen, dia mengerti bahwa dia masuk, dan sekarang yang namanya Tuhan pencipta langit bumi, pencipta keajaiban menjadi Tuhannya. Tapi dia tidak percaya kuasa Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu. Saya lanjut ayatnya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lihat ya, orang yang setiap hari berjalan bersama dengan Yesus, yang kita pikir mereka kenal Tuhan, mereka tahu siapa Tuhan, mereka pasti punya iman yang luar biasa, mereka tidak tahu siapa Yesus. Ya, jadi ayat-ayat ini yang saya baca ini ya, merujuk pada satu kejadian, satu fenomena nih ya. Banyak orang-orang Kristen, ini sangat disayangkan, menjadi Kristen, Tuhan menjadi Allah. Waktu Tuhan menjadi Allahnya, semua keajaiban-keajaiban yang ada di Alkitab, itu ya dan amin dalam kehidupannya. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang-orang yang berpikir, mujizat, oh ya, mujizat di Alkitab ditulis, tapi itu ya zaman dulu lah ya, zaman dulu. Sekarang tidak ada lagi mujizat. Ada yang berpikir seperti itu. Dia meragukan kuasa Tuhan. Padahal Alkitab jelas menulis. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia tantang manusia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia akan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Mengusir setan demi nama aku. Meminum racun dia tidak mati. Tuhan tantang itu mau. Tapi manusia batasi. Mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi ini sayang sekali. Kalau dilihat ya, jadi kalau dilihat banyak orang-orang yang berpikir logik. Tapi kalau kita mau melihat kekristenan, kalau kita lihat Alkitab,
Alkitab itu penuh dengan dengan cerita ya. Cerita-cerita yang kalau dibilang mungkin cerita-cerita mistis ya. Nah, ada satu kitab saya lupa, kalau nggak salah Daniel atau apa ya. Jadi suatu ketika ada satu tangan yang besar yang nulis di tembok. Saya lupa ayatnya di mana. Itu kalau kita lihat seperti tahyul, ya seperti tahyul. Tapi Alkitab tulis itu. Dan itu Alkitab menulis Allah itu tidak terbatas. Kalau kita lihat lagi ya, dalam Alkitab tulis apa? Laut terbelah. Waktu Musa itu laut terbelah. Itu satu hal yang menurut sains tidak mungkin, tapi terjadi. Alkitab catat itu. Percaya nggak kita? Kemudian roti mana setiap hari turun. Yesus berjalan di atas air seperti ini tadi. Yesus datang di awan-awan nanti. Alkitab catat itu. Nah, waktu kita menjadi Kristen, apa yang ada di Alkitab, kejadian-kejadian itu, keajaiban-keajaiban itu, ya dan amin dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang-orang Kristen tidak percaya. Jadi kalau yang pertama tadi dikatakan orang-orang Kristen itu sampahnya harus dibuang, diganti sama Alkitab. Yang kedua, orang Kristen yang tidak mengerti kekristenan, yang tidak kenal siapa Tuhannya, yang dia batasi kekristenan. Dia tidak terima keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan. Nah, suatu ketika ini pernah kejadian, mami saya waktu saya umur 17 tahun lah kira-kira. Nah, jadi ada satu kejadian pembantu kami ada sakitnya itu, anaknya sakit. Dia cerita sama mami saya, Nyonya, saya punya anak, lehernya ada seperti urat, manteng begitu. Kemudian ada benjol 2. Terus mami saya bilang, itu di Senayan waktu itu lagi ada kesembuhan. Saya lupa dari siapa, dari luar negeri datang gitu. Lagi ada itu tuh doa mujizat kesembuhan. Kamu mau nggak bawa anak kamu ke sana? Nah, si pembantu ini kan dari agama lain. Dia nggak mau. Oh, nggak mau. Tapi terus diomongin akhirnya mau. Tapi terlambat, udah keburu pulang. Nah, mami saya ini guru sekolah minggu ya. Cuman guru sekolah minggu, dia tidak melayani banyak, hanya guru sekolah minggu yang sangat sederhana. Ya. Kemudian dia bilang, saya datang deh ke sana, ke rumahnya. Dia terbeban untuk datang ke rumah pembantu itu. Nah, akhirnya sebelum dia berangkat, saya sama adik-adik itu kumpul sama mami saya, kami pegangan tangan, berdoa. Saya nggak ikut. Karena sebenarnya waktu itu masih muda sekali, saya 16-17 tahun ya. Saya nggak berani datang ke satu keluarga yang punya keyakinan lain gitu kan. Akhirnya mami saya datang ke sana. Apa yang terjadi? Kita lihat ya. Mujizat masih ada. Hari pertama, ini beberapa hari. Hari pertama nih, uratnya manteng besar di leher, kemudian ada benjol 2. Mami saya cerita sedikit tentang Yesus. Siapa Yesus? Dia bisa sembuhkan manusia kalau percaya. Dia cuma bilang, oh percaya Yesus bisa sembuhkan. Dia bilang percaya. Boleh saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Boleh. Dipegang. Benjol 2 sama ada urat manteng. Intinya dia berdoa dan dibilang dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus berkuasa, ada tanda-tandanya menyertai orang percaya, dalam nama Tuhan Yesus hilang. Waktu dia angkat, mami saya kaget, hampir lompat. Itu benjolnya hilang 1, tinggal 1 sama uratnya mantap. Jadi waktu mami saya pulang, saya lihat, loh dia nangis, waduh sedang ada apa ini? Dia cerita seperti itu. Besoknya, kejadian lagi begitu, hilang lagi benjol 1, tinggal manteng uratnya 1 begitu, benjolnya udah hilang. Hari berikutnya didoain nggak hilang, sampai akhirnya mami saya berasa suruh dia panggil namaku sendiri, dibimbing panggil nama Yesus, berdoa sembuh. Ya, jadi yang perlu kita sadari, yang perlu kita ingat ya pada malam hari ini, bahwa 2 poin itu kadang-kadang kita lupa waktu kita menjadi warga negara kerajaan surga. Kita punya hak sebagai anak-anak Allah, selamat, punya kuasa. Apa yang ada di Alkitab menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, jadi 2 poin itu, biblical worldview. Waktu orang percaya Yesus, dia harus hidup seperti Yesus hidup. Yang pertama, Yesus hidup seperti apa?
yang ada di pikiran dia, semuanya harus berdasarkan Alkitab. Buang semua hal yang lain. Yang kedua, poin yang kedua ini tadi, menjadi Kristen harus benar-benar percaya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Karena itu menjadi bagian buat dia. Nah, ada satu alasan lagi kenapa kita harus benar-benar rubah semua pola pandang kita, hanya berpegang pada Alkitab. Ya. Sudut pandang memandang dunia ini dari sudut pandang Alkitab aja. Yang kedua yang kita pelajari pada malam hari ini, karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Saya bacakan beberapa ayat di sini ya. Tuhan tidak ingin ada Allah lain dalam hidup anak-anaknya. Dan ini harus jadi perhatian kita juga. Karena Tuhan Allah yang cemburu. Kalau kita masih mendua, masih hidup kita itu ya masih ada ajaran-ajaran dari yang lama yang kita terapkan dalam kehidupan kekristenan kita. Dia Allah yang cemburu, Allah yang cemburu. Kita lihat Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Kemudian Ulangan 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Terakhir, Ulangan 5 ayat 9, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, saya mau kasih gambaran tentang ini. Tentang Allah yang cemburu. Kenapa dikatakan dia adalah api yang menghanguskan? Jadi waktu Tuhan diduakan, ini bahaya ya. Jadi pada saat seseorang menjadi Kristen, dia masuk menjadi warga negara kerajaan Tuhan, tapi hidupnya masih mendua, masih ada ajaran-ajaran lain yang menjadi gambaran, menjadi patokan dia menjadi kehidupan. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia akan buang kita, dia akan lepaskan kita. Dia adalah api yang menghanguskan. Nah, suatu ketika ada satu cerita ya, ini Hosea ya. Tuhan mau memberi gambaran kepada orang Israel, sakitnya hati Tuhan kalau diduakan. Sakitnya hati Tuhan kalau diduakan. Ini kita baca satu ayat. Ketika kita tidak sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, maka sakit hati Tuhan itu seperti seorang suami yang diselingkuhi istrinya. Tuhan kasih gambaran ini melalui melalui Hosea, sorry. Nah, ini yang nabi yang disuruh selingkuh sama Tuhan. Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea ya, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Jadi ceritanya begini. Jadi pada saat zaman Hosea ini, bangsa Israel itu menyembah Allah lain, menduakan Tuhan. Jadi Tuhan tuh sakit hatinya. Dan melalui Hosea ini, dia mau Hosea itu cerita. Seperti itulah sakit hati Tuhan kepada orang Israel. Cerita begitu. Tuhan suruh Hosea buat apa? Suruh Hosea mengawini seorang sundal, perempuan sundal, dan mencintai dia. Jadi bukan hanya mengawini, tapi mencintai dia. Jadi waktu Hosea mengawini orang yang suka bersundal ini, dan dia cinta sama orang itu, perempuan ini bersundal. Dan Hosea sakit hati. Nah, Tuhan katakan seperti itu sakit hatiku. Jadi waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi bagian dari kehidupannya menjadi bagian dari kerajaan surga. Tapi dia tidak hidup seperti Yesus hidup. Dia masih ada hal-hal yang lain di luar Tuhan yang dilakukan dalam kehidupannya. Tidak sepenuhnya menjadikan firman Tuhan sebagai patokan hidupnya. Seperti ini. Sakit hati Tuhan seperti apa? Seperti suaminya diselingkuhi istrinya. Jadi makanya dikatakan tadi begini. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Nah, saya akan bawain satu topik lagi ya. Tapi ini saya nggak tahu minggu kapan ya. Ini begitu dahsyatnya murka Tuhan dalam bentuk kutuk. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang ini. Jadi poin-poin ini yang kita pelajari pada malam hari ini, ya, ini kesimpulannya.
Biblical worldview adalah pandangan hidup yang alkitabiah. Itu merupakan dasar dan standar seorang Kristen dalam memandang kehidupan di dunia ini seperti pondasi bagi sebuah bangunan. Tidak terlihat, tapi sangat penting. Biblical worldview adalah perintah Tuhan. Ya, sekali lagi, perintah Tuhan yang harus menjadi bagian semua orang Kristen. Nah, saya tutup sama satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu aja Bu Aling, saya kembalikan ke Bu Aling. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Joseph, luar biasa Pak untuk pemaparan malam ini. Kita belajar tentang biblical worldview ya, bagaimana cara pandang kita sebagai anak-anak Tuhan ya, harus secara alkitabiah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik, untuk besok hari Jumat 25 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai sudah akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus yang akan diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-9 ya Bapak Ibu, dengan temanya adalah orang Kristen yang harus lahir baru. Dan ini akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan, seri ke-7 ya Bapak Ibu. Dan ini sudah masuk sesi yang 11 dengan tema pengajaran perintah jangan membuat patung, dan akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami, Cahaya Firman, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai ini, lalu Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang-orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya tentang pemaparan materi malam ini, silakan raise hand terlebih dahulu ya, sehingga akan dibuka mic-nya oleh operator kami. Baik Pak Joseph, wah luar biasa ya Pak, kita belajar tentang cara pandang secara alkitabiah. Nah, saya tertarik dengan yang tadi tuh Pak, yang murid-murid Yesus itu menjadi tidak percaya. Nah, ini bagaimana Pak penjelasannya? Kenapa mereka yang setiap hari selalu bersama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka masih ragu juga ya Pak? Ini saya juga kurang paham seperti ini. Ya, bagaimana Pak Joseph untuk keterangannya? Silakan Pak. Masih ke-mute ya Pak? Ya, sorry. Ya. Jadi pandangan hidup ya, jadi pandangan hidup yang alkitabiah. Jadi murid-murid Yesus saat itu kan memang orang-orang Kristen pertama ya, jadi mereka masih mencari pola seperti itu.
ketika Roh Kudus turun, ketika Roh Kudus turun itu merubah segalanya tuh, Bu Aling. Jadi dikatakan kan Roh Kudus itu mengajar, mengingatkan apa yang telah diajarkan, memberi kekuatan, dia kan Roh Tuhan sendiri. Jadi orang-orang yang sejak Roh Kudus dicurahkan itu sampai sekarang, itu orang-orang yang sebenarnya kalau dia kenal Tuhan, dia benar-benar kenal, lebih kenal, karena Roh Kudus yang membantu begitu. Jadi waktu mereka kejadian seperti itu, sampai muridnya Yesus pernah ada yang tarik dia, jangan ngomong kamu mau di salib sampai seperti itu kan. Yesus sampai bilang seperti apa? Yesus bilang nyala kau iblis sampai seperti itu. Jadi memang saat itu mereka masih berpikir banyak sebagai murid-murid berpikir secara jasmani, bukan secara rohani, secara manusia daging begitu. Oh, karena itu ya Pak, disebabkan pada saat itu mereka belum mendapat Roh Kudus yang menguatkan ya Pak, dan juga mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Berarti kesimpulannya seperti itu ya Pak Yosef ya. Ya, mereka masih memandang kehidupan ini, memandang Kristus, memandang pelayanannya dari sisi jasmani ya. Karena mereka berpikir tuh, waktu itu masih berpikir bahwa kerajaan yang dibawa Yesus itu kerajaan dunia. Ya, Yesus akan membawa kesejahteraan bagi Israel ya. Karena konsep dari Mesias Israel kan seperti itu. Mereka masih berpikir seperti itu. Ya, betul, betul. Nah, saya mendengar pengajaran Pak Joseph tentang cara pandang secara alkitabiah. Sebenarnya cara pandang secara alkitabiah ini kan pasti ada, maksudnya ada prosesnya Pak, untuk seseorang anak Tuhan itu bisa sampai pada titik dia mempunyai cara pandang secara alkitabiah. Nah, ini bagaimana Pak penjelasan detailnya proses untuk mencapai kepada arah ke sana? Ya, silakan Pak Joseph. Ya, jadi sebenarnya pada saat seseorang, makanya pentingnya itu Bu Ali, pada saat seseorang menjadi Kristen, itu kan dibimbing ya, tentunya ada hamba Tuhan yang membimbing. Nah, pada saat mereka percaya pada Tuhan, mereka biasanya sebelum dibaptis itu kan masuk ke dalam satu kelas ya, katekisasi baptisan, seperti itu. Itu kan diajar tentang prinsip-prinsip dasar kekristenan, iman Kristen. Nah, disitulah mereka sebenarnya sudah diajarkan bahwa pola pandang mereka harus benar-benar berdasarkan Alkitab. Itu di situ diajari. Dan seiring sama mereka kenal firman Tuhan, mereka lebih tahu firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, semakin mereka matang di sana begitu. Jadi konsep ini sebenarnya konsep awal yang dasar yang harus diajarkan kepada orang-orang yang begitu mereka percaya Tuhan, itulah diajarkan itu pertama kali. Sejak awal, sedini mungkin. Prosesnya sebenarnya harus seperti itu ya Pak. Komprehensif. Ya, kalau saya Pak, kalau saya ini berdasarkan pengalaman saya, saya ini jadi Kristen udah lama Pak, dari kecil malah ya. Tapi saya mulai mengalami perubahan paradigma ya Pak. Artinya kan cara pandang itu kan juga adalah mengenai paradigma kita ya Pak. Paradigma kita itu menghasilkan cara pandang kita kan. Ya. Saya mulai mengalami perubahan paradigma itu 5 tahun terakhir ini loh, tentang tentang pengajaran firman Tuhan, tentang siapa Allah yang saya imani, siapa Allah yang saya sembah gitu Pak. Dan itu saya bisa mendapat itu dari memang setelah saya jadi murid, mengikuti kelas-kelas pembelajaran firman. Nah, sehingga saya bisa paradigma saya bisa berubah gitu Pak, dari yang dulu menjadi cara pandangnya seperti ini, biblical worldview, cara pandang secara alkitabiah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, tapi kenapa ada orang yang tidak berhasil Pak gitu? Maksudnya dia juga sama belajar seperti saya Pak Joseph di dalam kelas-kelas pembelajaran firman, tapi cara pandang dia tidak berubah gitu. Seperti cara pandang secara alkitabiah. Jadi paradigma dia tidak berubah. Ini penyebabnya apa? Pak Joseph bisa menjelaskan? Silakan Pak. Kalau penyebab berbagai hal ya Bu Aling, jadi banyak sekali sebabnya. Tapi prinsipnya pada saat seseorang
terima Tuhan. Kan di detik yang sama itu Roh Kudus itu menjadi bagian dalam kehidupan dia ya. Nah, harusnya tuh pada saat dia terima firman, ya, mulai kan dia menerima Tuhan sebagai juru selamat itu kan tentunya ada firman yang masuk ya, yang menempelak dia sampai dia terima, oh saya berdosa, saya hanya mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan dia mulai dirubah hatinya dan dia terima Tuhan di situ. Itu udah firman. Pada saat firman Tuhan masuk, itu kan bertumbuh. Dia akan jadi tubuh dia itu seperti tanah yang kering kena air. Dia akan minta lagi dan minta lagi. Itu kebenaran begitu. Ditambah Roh Kudus yang akan membimbing dia untuk dia terus bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Nah, biasanya ini konsep dasar ya, seperti itu. Tapi ada orang-orang memang yang mengeraskan hati. Ya, untuk kasusnya ini kan yang Bu Alin yang tadi banyak penyebabnya. Tapi salah satu seperti itu. Kan dikatakan tadi orang tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena khawatir. Kekhawatiran dunia seperti bibit benih yang dibuang, yang di apa disebar Tabur, oleh Pak, petani ditabur ya. ya. Tapi dia tumbuh dihimpit. Dihimpitnya sama apa? Sama kekhawatiran dunia yang pertama. Yang kedua sama apa? Sama kekayaan, sama tipu daya kekayaan. Yang ketiga sama apa? Sama kenikmatan hidup. Itu yang mereka nggak sangka mungkin. Jadi faktor-faktor itu yang Alkitab bilang membuat orang tidak bertumbuh tuh Bu Ali. Seperti itu. Karena memang untuk benar-benar hidup kita mempunyai pandangan hidup yang Alkitabiah, yang pertama kita mengerti firman. Tapi begitu kita mengenal firman Tuhan, tadi saya katakan seperti tanah yang kering yang kena air, akan minta lagi, kan Roh Kudus membimbing begitu kan. Tetapi kekhawatiran dunia itu menghimpit. Dan biasanya ya manusia itu nggak mau merespon lebih jauh lagi. Ya, makanya dia nggak bertumbuh gitu. Seperti itu, Bu. Iya, padahal Pak sebenarnya kalau kita menerima firman dengan mungkin membuka hati kali ya Pak ya, membuka hati lebih tepat seperti itu ya. Itu sebenarnya perlahan tapi pasti itu akan merubah paradigma pemikiran kita yang nantinya juga akan merubah cara pandang kita ke arah Alkitabiah gitu, firman Tuhan. Sebenarnya prosesnya kan seperti itu, benar nggak Pak Joseph? Iya, jadi yang saya lihat begini Bu. Jadi banyak orang kan yang tadi saya katakan mungkin belum mengerti tentang hal ini ya. Mereka berpikir pada saat mereka jadi Kristen, ya cuma rubah status KTP aja, jadi Kristen sekarang begitu. Padahal secara rohani itu banyak hal yang berubah. Dia berubah menjadi warga negara kerajaan surga. Ada kewajiban, ada hak. Kewajiban dia tidak bisa tidak tuh. Dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Pandangan hidupnya harus Alkitabiah. Nah, satu hal yang orang banyak nggak mengerti, orang Kristen nggak mengerti, mereka nggak sadar bahwa pandangan hidup yang tidak Alkitabiah, yang masih campur aduk, itu benci loh Tuhan itu. Tuhan benci itu dan Tuhan katakan dia adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi waktu seseorang jadi Kristen, tapi dia masih setengah-setengah, pola pandangnya masih tidak full pandangan hidup yang Alkitabiah, Tuhan katakan tadi apa? Ada ayatnya tadi, Hosea tadi, itu seperti suami yang istrinya selingkuh tuh. Sakit hati Tuhan itu. Dan ada punishment-nya. Ini yang mesti disadari orang Kristen itu. Tuhan benci itu. Ada punishment-nya. Ya, jadi itu yang harus kita tahu. Jadi kita harus tanda kutip berlomba-lomba. Paulus katakan apa? Kalau kita yang hidupnya benar di dalam Tuhan hampir-hampir tidak masuk surga, apalagi yang main-main. Seperti itu. Nah, gitu boleh. Iya, betul Pak. Dan saya tadi tertarik dengan perkataan Pak Joseph bahwa banyak yang tidak menyadari ya Pak bahwa sejak mereka menerima Yesus mereka mempunyai hak otoritas sebagai anak-anak kerajaan Allah. Nah, penyebab mereka tidak menyadari itu karena apa ya Pak? Silakan Pak Joseph. Kalau saya menangkapnya gini, memang sebenarnya kita setelah menjadi anak Tuhan itu kita memang sebenarnya harus terus bukan hanya ke gereja setiap minggu, tapi memang kita harus menjadi murid ya, benar tidak sih Pak Joseph? Menjadi murid untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan itu supaya kita mendapat perubahan paradigma dan
dan juga kita semakin memahami gitu ajaran firman. Betul tidak Pak Joseph seperti itu? Iya, silakan Iya, Pak. betul. Ya, jadi eh, saya melihat jadi orang-orang Kristen ini eh, psikologis sih, Bu. Psikologisnya begini. Ya, Jadi silakan. apa yang kita lakukan sehari-hari ini jadi biasa. Contoh begitu. Banyak Mhm. anak-anak Tuhan bahkan yang hamba-hamba Tuhan itu yang sebenarnya dia kering, imannya kering, imannya kering. Jadi mereka melayani, awal-awal mereka melayani, mereka exciting tuh. Begitu mereka exciting melayani, tapi begitu terus rutin jadi biasa. Ya, bahkan mereka cenderung nyeleweng lagi, nyeleweng lagi hidupnya mereka jadi nggak kudus, jadi jatuh dalam dosa begitu. Bahkan saya lihat ya banyak-banyak banyak orang-orang yang cukup nggak banyak sekali sih, pokoknya ada orang-orang yang pada saat selesai kebaktian ya mereka begitu selesai kebaktian langsung ke pojok mereka ngerokok di sana seperti itu. Jadi yang memang mereka tidak peduli, bukannya mereka tidak berubah karena tidak ada apa namanya Roh Kudus yang membantu mereka, misalnya enggak, bukan begitu. Mereka tidak peduli, ya mereka tidak peduli. Ya karena kalau saya lihat setiap saat pada saat kita datang ke gereja itu kan firman Tuhan disebarkan. Firman Tuhan yang disebar sama pendeta-pendeta itu sama hamba-hamba Tuhan tentang firman Tuhan itu tidak dipedulikan sama mereka. Mereka cuma dengar, cuma buat oh ya mereka tahu begini-begini, tapi mereka nggak lakukan dalam kehidupan mereka. Itu salah satunya makin mereka nggak bertumbuh. Jadi mereka tidak peduli itu. Hmm, iya betul Pak. Padahal pelajaran hari ini jelas ya Pak, mengajarkan kita sebagai anak Tuhan itu harus mempunyai cara pandang secara alkitabiah dan itu bisa diperoleh ya. Kita harus terus rajin belajar ya Pak firman, menggali firman itu sendiri. Jadi eh, kita dari kitanya ya Pak, effortnya itu dari kita gitu. Jadi kalau nggak ada kemauan dari kita, nggak ada kesadaran dari kita ya sulit ya Pak rasanya bisa mempunyai cara pandang secara alkitabiah apa maksudnya ya nggak usah inilah Pak yang paling mudah aja baca firman aja mungkin mungkin masih Ya, ya ini dia Pak ya padahal membaca misalnya taruhlah sehari 1 2 ayat aja kita masih sangat sulit melakukan. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh cara pandang secara alkitabiah Pak Joseph karena apa yang mau iya, dipandang Pak ajarannya aja kita nggak tahu. Kalau saya menilai seperti itu nggak pernah iya dibaca betul. gitu, hanya didengar. Ayo silakan Ibu Heni bergabung. Silakan Bu sharingnya Bu. Ya, Bu Ya, Heni. Shalom Ya, Pak Ya, salam. shalom. Joseph. Bu Ini Heni, bagus shalom. sekali pelajarannya mengenai biblical worldview ya, yang saya temukan di dalam pelayanan saya, dalam konseling saya kepada ada beberapa anak rohani ya, memang mengalami krisis di dalam melihat jati diri mereka, Pak. Sehingga mereka tidak mengetahui mengenai biblical worldview ini. Dan poin pertama yang Bapak angkat tadi mengenai bahwa kita adalah warga kerajaan surga, ya sudah sepantasnya kita harus melakukan hal-hal apa yang kerajaan itu tuntut kepada kita. Nah, seperti saya tinggal di Amerika ini, Pak, ada beberapa teman saya, waduh, kapan ya Indonesia memberikan 2 kewarganegaraan? Karena dia sekarang kan sudah jadi warga negara Amerika. Dan dia membutuhkan kewarganegaraan Indonesia. Tentunya tujuannya karena dia mau beli properti di Indonesia. Jadi warga negara Indonesia kan untuk propertinya itu kan lebih benefit daripada orang luar negeri yang membeli. Tetapi yang kita lihat ini sekarang ini mengenai tolak ukur kerajaan surga. Nah, banyak anak-anak Tuhan itu mungkin dia katakan, enggak saya mau menjadi warga negara kerajaan surga aja.
tapi realitanya tidak melakukan apa yang firman Tuhan tadi yang Bapak katakan tadi di 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Bahwa kita itu wajib hidup sama seperti Kristus. Ya. Itu tidak bisa ditawar itu. Ya. Harus. Tetapi pada kenyataannya manusia ini hidup di dunia, tapi masih mau hidup secara dunia, Pak. Saya teringat nih, papa saya pernah bilang ke saya waktu saya masih kecil. Kan rumah kami ada di pantai ya Pak, dekat laut di belakangnya. Suka papa bilang begini, kamu perhatiin itu ikan di laut katanya. Mereka tuh di air asin kan. Ya saya bisa tahu air asin karena saya suka mandi laut Pak. Jadi saya bisa cicipin air asinnya laut ya. Tapi ikan itu tidak tercemar, tidak asin katanya. Walaupun dia ada di air laut katanya. Oh iya juga ya, saya pikirkan demikian. Nah itu yang menginspirasi saya apa yang papa saya pernah katakan dulu. Iya kita anak-anak Tuhan hidup memang di dunia, tapi bukan cara-cara dunia lagi. Jadi hikmat itu ada dua ya Pak ya, ada hikmat manusia, ada hikmat Tuhan. Jadi itu yang saya katakan, wah orang-orang masih mau memelihara dua kewarganegaraannya nih Pak. Nggak mau melepaskan, nggak mau melepaskan kewarganegaraan dunianya nih Pak. Betul-betul ikut Tuhan, bukan mengasihi Tuhan, tetapi karena membutuhkan Tuhan. Kan lain caranya, beda kan Pak? Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, kita mau mengabdi diri kepada Tuhan, mau kita melayani Tuhan, mau jadi hamba. Ada orang yang mau melayani Tuhan karena mau dipandang, supaya mau diakui, supaya mau dihormati, supaya dapat, wih hebat gue sekarang udah jadi penyanyi di gereja, oh hebat gue sekarang udah jadi pemain drum di gereja gitu. Kan ada orang yang mau cari nama gitu. Makanya tadi Bapak bilang itu bagus sekali tuh Pak pelajarannya mengenai terisinya orang itu dari faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan dia dari latar belakang keluarga, dari kebudayaan tadi, ya kan, dari pendidikannya. Nah ini Pak, dari pergaulan nih Pak, pergaulan yang buruk akan membawa kebinasaan. Merusak kebiasaan yang baik. Kan, Pak? Ya betul. Jadi tergantung kita berteman dengan siapa gitu ya, yang bisa membawa kita terarah kepada Tuhan. Ini yang saya pikirkan tadi, saya berdoa, bagaimana caranya Pak untuk anak-anak Tuhan ini, apalagi di akhir zaman ya Pak ya saat ini ya, kita kan nggak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Tapi untuk mengajak saudara-saudara saya seiman ini, dengan ada wadahnya Sema Adonai, selama 7 hari kita belajar firman Tuhan, itu pun tidak menjadi favorit begitu banyak orang, Pak. Orang masih suka nyarinya yang rela, lihat lagi perdebatan lah, lihat lagi mengenai komentar-komentar apalah, tapi tidak menyukai dengan pelajaran yang solid. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Pak Joseph? Maaf ini kepanjangan nih saya ngomongnya. Ya Bapak Ibu, silahkan Pak Joseph tanggapi ya. Iya, jadi kalau saya sih melihat gini Bu. Alkitab tuh saya lupa di Mazmur atau di Amsal ya. Jadi dikatakan hikmat itu berseru di jalan-jalan, di atas pintu-pintu gerbang, ya saya lupa menyaringkan suaranya atau apalah gitu. Jadi maksudnya memang konsep belajar itu tapi dalam konteks firman Tuhan ya. Kalau dia masih sukanya misalnya menonton perdebatan-perdebatan, tapi konsepnya itu perdebatan tentang Kristen ya untuk menumbuhkan iman, itu saya pikir masih oke ya. Ya cuma memang ada orang-orang sekarang ini yang sama sekali tidak menyukai firman Tuhan. Kalau saya lihat kan semua apa yang kita setting di sini, Sema Adonai ini kan itu benar-benar
makanan rohani yang bergizi. Saya lihat seperti itu ya. Jadi banyak yang nggak mau ya, nggak mau seperti itu. Jadi memang banyak orang-orang di akhir zaman ini yang lebih menyukai apa sih disebutnya omongan-omongan kosong, bualan-bualan, kan kita katakan seperti itu. Ya, jadi memang zamannya Bu ya, zamannya. Justru yang saya lihat di sini yang menjadi kekuatan kekristenan itu sebenarnya konsep seperti eh, jemaat mula-mula, komsel, sel group gitu. Itu adalah gambaran kekuatan dari kekristenan tuh. Saling mendukung, yang saya kasih gambaran kemarin di itu tuh di eh, friendship ya, friendship is an anchor ya di situ. Jadi fungsinya itu. Jadi saya lebih melihat mungkin eh, pergaulan itu pada saat kita jadikan sebagai alat penginjilan itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, konteksnya untuk yang orang lebih senang lihat-lihat hal yang lain ya. Eh, ya memang akhir zaman Bu ya, lebih banyak orang-orang yang lebih senang bualan-bualan seperti itu dibandingkan sama firman Tuhan yang bergizi begitu. Betul. Itu Terutama Iya, firman Pak. Tuhan yang Kita makanan keras ya. doakan. Iya. Kita doakan. Makanya kita terus mengajak teman-teman untuk mau cinta belajar firman Tuhan. Iya. Ya, saya kembalikan ke Aling. Ya, terima kasih Bu Heni untuk sharingnya. Memang benar Pak Joseph, saya juga sendiri kan karena mengalami ya bahwa lewat belajar firman itu saya jadi paradigma saya jadi terbentuk, dirubah sesuai dengan kebenaran firman dan itu juga otomatis akan merubah cara pandang saya supaya searah dengan kebenaran firman. Itu seperti yang Pak Joseph sampaikan hari ini yaitu cara pandang secara alkitabiah. Dan kalau kita tidak mau dari kita sendiri effort itu ya kita nggak akan bisa mencapai itu Pak. Menurut saya sih biblical worldview itu dalam diri kita gitu. Karena untuk bisa mencapai itu ya memang harus ada effort usaha dari kita untuk menggali gitu, belajar terus kebenaran firman untuk bisa memahami. Ya, kalau saya bilang cara pandang Alkitab itu sama dengan cara pandang Tuhan ya Pak. Amin. Ya, Seperti betul. ya, ya. Untuk mencapai itu ya memang bukan dengan diam saja, harus ada effort dari kita. Dan ya seperti Bu Heni bilang, suruh belajar firman aja susah gitu. Masuk ke kelas-kelas pembelajaran firman malah lebih senang dengernya yang debat-debat seperti itu yang menurut saya sih untuk pertumbuhan iman kayaknya kurang sih ya Pak kalau saya bilang karena itu kan banyak apa ya kalau saya bilang kedagingan ya Pak di situ. Iya, Nah debat iya itu kusir ya. juga. Iya debat kusir. Baik luar biasa sekali Pak Joseph. Nah, ini Ya, ya. Oh, Ibu Heni memberikan ayat Amsal 121 ya, yang tadi ya ya, apa Pak Joseph tanya itu ya, ya di situ. ya, betul. Nah, Ya, baik. Kita tanpa terasa sudah 1,5 jam ya Pak Joseph, luar biasa sekali ya, pelajaran yang Bapak sampaikan malam ini sangat memberkati kami semua dan memberikan pencerahan bagi hati dan pikiran kami ya Pak. Baik, kita akan tutup kelas kita. Pak Joseph bisa memberikan closing statement-nya dan pimpin doa berkat bagi kami semua. Silakan Pak. oke, jadi closing statement-nya, jadikanlah biblical worldview atau pandangan hidup yang alkitabiah sebagai satu-satunya standar dalam memandang kehidupan, berpikir, dan mengambil keputusan. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kembali kami Tuhan pada malam hari ini belajar tentang firman-Mu, tentang cara pandang hidup, cara memandang hidup yang alkitabiah. Nah, pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk mengerti dan mau melaksanakan Tuhan apa yang telah kami dengar pada malam hari ini. Sehingga sudut pandang kami dalam memandang apapun di dunia ini dari sisi Alkitab sama seperti Yesus. Karena jelas Tuhan Yesus melalui firman di Alkitab mengatakan, siapa yang datang kepada Dia, kepada Yesus, harus hidup sama seperti Yesus hidup.
Berkati semua yang ada di sini Tuhan, yang mendengarkan, biar firman-Mu hidup dan menjadi bagian dalam kehidupan kami dan semua yang sudah melayani dalam berkat dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Joseph untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami semua, sangat memberkati. Semoga pelayanan Pak Joseph selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan Pak Joseph selalu diberi kesehatan. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya bersama Sema Adonai. Kelas ini akan tetap ada di minggu depan, di hari yang sama, di hari Kamis, di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lainnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa Sema Adonai ini dari Senin sampai Sabtu di malam hari tetap ada pembelajaran firman Tuhan yang akan disediakan bagi Bapak Ibu semua. Jadi tetap stay belajar firman bersama kami ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa besok pagi juga ada renungan pagi di pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.